Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwah, ayyuhas syabab, uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan barakatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang biasa kita lakukan kalau kita lagi galau? Makan, tidur, apa lagi? War ticket Coldplay, enggak? Ya udah Aldi Taher aja. Karena suaranya lebih keren daripada Coldplay. Apa yang kita lakuin kalau kita lagi galau? Apa yang kita lakuin kalau kita lagi sakit hati? Apa yang kita lakuin kalau misalnya kita ngerasain lelah banget batinnya? Ada orang yang saking lelah batinnya sampai minum obat namanya mood stabilizer. Ada tuh obatnya buat para pasien dari para psikiater. Kenapa saya tahu? Karena saya punya yayasan khusus menampung pasien mental illness gratis. Punya juga yayasan yang nampung pasien kanker yang kurang mampu gratis. Sekarang lagi kerjasama dengan teman-teman dari masjid apa namanya masjid lupa, Nurul Astri. Astagfirullah. Nggak keren banget nih, Masjid Nurul Astri ya. Saya ulangi biar di caps lock. Jadi sampai orang harus minum mood stabilizer, minum obat untuk biar menenangkan moodnya, karena dia kayak orang yang swing mood gitu. Ada yang dikenal dengan nama istilahnya bipolar disorder. Kadang dia senang banget, kadang tiba-tiba terganggu, sedih. Kalau di surat Al-Ma'arij itu dibilang innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarr jazu'a wa idza massahu khair manu'a. Kadang dia jazu'a, kadang dia manu'an, galau. Ada yang gara-gara dibully di sekolah, mungkin karena naik motornya nggak terlalu bagus, akhirnya depresi. Ada yang depresi gara-gara dipatahin hatinya, patah hati. Gara-gara patah hati, akhirnya loncat dari tebing, loncat dari tempat tidur. Itu mah ngigau kali ya. Loncat dari tempat tidur. Kenapa kamu loncat dari tempat tidur? Aku depresi. Itu ngigau, bukan depresi. Artinya apa sebetulnya yang harusnya kita lakuin kalau kita misalnya lagi lelah batin, kalau kita lagi capek secara mental, bukan secara fisik. Kalau capek secara fisik, tidur. Tapi tidur itu nggak akan merehatkan mental kita loh. Karena biasanya orang yang sedang berat mentalnya tidur mimpi buruk. Bangun dari tidur keringetan. Makin capek mentalnya. Nabi pernah tuh, karena ngerasa udah lelah banget dengan dakwah,
Bukan lelah fisiknya aja, lelah juga jiwanya karena ditentang, dihina, dibully. Nabi itu dibulinya luar biasa sejak awal beliau berdakwah di Mekah, maka Nabi pulang. Sampai di rumah, Nabi istirahat karena berharap dengan istirahat lelahnya bisa terobati. Ternyata enggak. Pas Nabi tidur malah dibangunin sama Allah. Ya ayyuhal muzzammil. Orang yang lagi tidur. Qumil laila illa qalila. Yuk bangun sholat walaupun cuma sebentar. Ternyata ketika Nabi lelah batinnya, terus beliau istirahat dengan cara tidur, malah dibangunin sama Allah. Karena batin itu bukan tidur. Tidur itu adalah rehatnya fisik. Makan itu adalah sensasinya fisik. Nonton itu adalah hiburan sesaat, tapi tidak akan mengobati lelah dan sakitnya di dalam batin, mental, jiwa, pikiran, dan perasaan. Kira-kira apa yang harus kita lakuin kalau kita lagi lelah batin banget? Capek dengan isi grup. Semuanya ting, 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 sibuk semuanya ya. Tapi yang diomongin nggak ada yang penting. Sesekali kita sok penting gitu ya, nge-broadcast sesuatu, hadis atau apa, nggak ada yang nge-replay. Tiba-tiba yang lain nge-broadcast hal-hal yang sepele, yang receh, temeh gitu, tiba-tiba rame lagi. Akhirnya kita saking lelahnya live. Udah live, masih kepo. Di grup kalian ngomongin apa sih? Tanya ke temen. Masih kepo. Gak cuma ngomongin yang biasa, aku juga udah tahu lah isi grupnya. Oh gitu ya, kamu betah di situ ngomporin supaya live juga. Jadi bukan live sendiri ngomporin orang lain biar live. Kenapa? Pengen bikin grup juga, cuman nggak ada temen. Udah ngapain sih di situ, nggak rame banget, yuk kita bikin grup baru. Akhirnya bikin grup baru, membernya cuma berdua. Sekali ada yang live jadi 2 grup. Ya, artinya itulah kelelahan batin kita sehari. Lelah karena deadline, lelah karena kerjaan, lelah karena skripsinya nggak beres-beres, lelah karena dosen pembimbingnya galak banget, karena bingung memilih jurusan, udah memilih tetapi nggak kepilih, lelah karena karena si Fulan, lelah karena temen yang pura-pura care ternyata malah nyari informasi terus nikung dari belakang, lelah dengan TikTok yang munculnya berita nggak jelas, kalau mau cari tahu informasinya buka komen, videonya nggak jelas, pasti gambar mobil bus tabrakan sama truk, gimana ya, gampang buka aja komen jelas tuh, karena netizen Indonesia itu intelijen terbaik di dunia ya, langsung oh di Ngawi, oh jam sekian, oh busnya ini, oh karena ngantuk, oh karena apa, polisi aja belum tahu dia udah tahu. Lelah dengan sosial media, lelah dengan hate speech, lelah dengan apa, orang-orang yang haters kepada kita dengan komen-komen yang sinis. Sampai hari ini masih ada aja komen yang kayak gitu, makin kesini makin kesono ya, komen-komen yang bikin kita lelah. Terus harus ngapain kalau kita lelah? Apa yang harus kita lakukan? Saya nggak tahu jawabannya, makanya kita tanya kepada apa sih cara kita ngobatin lelah kita? Gimana cara kita merecovery batin kita yang dalam keadaan terluka dan dalam keadaan. Kita baca di dalam Al-Quran, ternyata ada loh beberapa ayat yang berkisah ketika Nabi merasakan lelah batin. Ketika Nabi merasakan kecewa, ketika Nabi merasakan sedih, ini semuanya bentuk-bentuk lelah batin. Nabi juga pernah sedih, Nabi juga pernah kecewa, cuman sedihnya Nabi agak kerenan dibandingkan kita.
Nabi kecewa, kecewa beliau, kecewa yang keren. Kalau kita kan kecewa untuk hal yang remeh-temeh. Kalau Nabi kecewanya kecewa yang hal yang memang layak untuk kecewa. Tapi Nabi kecewa, Nabi sedih, Nabi terluka, Nabi merasa sendiri, Nabi merasa ditinggalkan, Nabi merasa dikhianati, Nabi merasa kehilangan. Apa yang Nabi lakukan ketika Nabi dalam keadaan lelah batin seperti itu? Ternyata salah satu yang dikisahkan Al-Quran, kalau lagi sedih, lagi lelah, lagi luar biasa beratnya, Nabi melakukan rihlah. Rihlahnya Nabi kita kenal dengan nama Isra dan Mi'raj. Bahasa kita tuh rihlah, having trip, staycation, healing, apalah pokoknya namanya. Bahasa Arabnya rihlah. Nabi melakukan rihlah ketika beliau lagi benar-benar dalam keadaan lelah banget. Kapan itu terjadi? Di tahun ketika Nabi secara beruntun kehilangan dua orang yang paling beliau sayangi. Pertama kehilangan Sayyidah Khadijah, lalu kehilangan Abu Thalib, pamannya, dan itu cuma berselang 1 bulan. Kehilangan dua orang yang sangat beliau sayangi. Karena udah nggak ada lagi yang melindungi beliau di Mekah, yaitu Abu Thalib, akhirnya muncul masalah baru. Apa? Beliau diusir dari Mekah. Karena beliau diusir dari Mekah, beliau berharap bisa berdakwah di kampung yang masih ada family-nya dengan ibunya. Family. Yang masih ada hubungan family dengan ibunya. Kemana? Ke Taif. Berharap di Taif dakwah ini lebih mudah. Berharap di Taif dakwah ini lebih diterima. Berangkatlah Nabi. Tapi ternyata di Taif perlakuan mereka nggak lebih baik daripada di Mekah. Nabi diperlakukan kayak orang gila. Dikatain gila sama anak-anak Taif. Oh orang gila, oh orang gila, pakai bahasa Arab. Gimana tuh? Majnun, Majnun kata mereka. Diteriakin orang gila sama anak-anak Taif. Yang perempuannya ngambil batu ngelemparin Nabi. Yang laki-lakinya pakai tapi intinya adalah dalam perjalanan Nabi di Mekah itu tuh sulitnya luar biasa. Sampai akhirnya Nabi merasa nggak akan aman beliau tinggal di. Pulanglah Nabi ke tempat pertama beliau mendapatkan. Mekah beliau diusir, di Taif beliau diusir, akhirnya nggak ada tempat nginep kecuali di tempat pertama beliau dapat di Gua Hira. Ngineplah Nabi. Coba rasakan sejarah ini, bukan cuma dengarkan tapi rasakan. Gimana perasaan Nabi waktu itu? Kita membaca sejarah cuma informasi, kita nggak akan dapat apa-apa. Coba hayati sejarah pakai theater of mind kalian. Coba pakai theater of mind, gimana kita merasakan perasaan Nabi waktu itu. Kok bisa? Nabi begitu tabah. Kok bisa Nabi begitu sabar? Dalam situasi yang beliau sedang kehilangan Sayyidah Khadijah, situasi beliau kehilangan Abu Thalib, terusir dari kampung halamannya, tempat beliau lahir, tempat beliau besar, tempat beliau berdakwah, lalu pergi ke kampung keluarganya yang lain diusir juga, dilempari sampai berdarah pelipisnya. Gimana perasaan Nabi? Nangis kalau nonton drakor. Laki-laki jangan cuma bisa nangis kalau nonton bola dan kalah. Coba kita rasain perasaan sejarah. Perasaan siapa? Perasaan Nabi ketika dalam adegan tersebut. Beliau dalam keadaan yang luar biasa terpukul, dalam keadaan yang luar biasa lelah batinnya, dan sendiri di Gua Hira. Gak ada yang ngasih makan. Beliau masih ingat ketika masuk Gua Hira itu,
saat itu Nabi juga terkenang dengan kenangan beliau, cinta beliau, cinta pertama beliau, dan cinta sejati beliau yang gak akan pernah dilupakan, walaupun kemudian datang banyak lagi orang-orang solehah yang mendampingi hidup beliau, tapi gak akan pernah menggantikan posisi Sayyidah Khadijah. Dari Gua Hira Nabi melihat kota Makkah, karena view-nya Gua Hira itu adalah view kota Makkah. Beliau duduk memandang kota Makkah. Wahai Makkah, beginilah nasibmu sekarang. Sudah tidak ada Khadijah, sudah tidak ada Abu Talib, dakwah sudah susah di sana. Wahai Makkah, apa yang akan terjadi padamu? Nabi kasihan, mengasihani orang-orang yang selama ini menyakiti beliau di kota Makkah. Sampai kemudian tengah malam, saking kangennya dengan Mekah, beliau nggak kuat juga di Gua Hira. Diam-diam beliau masuk ke Ka'bah. Datang diam-diam ketika yang lain udah pada tidur, beliau datang ke kota Mekah, masuk ke Ka'bah, beliau sholat sampai tertidur di Ka'bah. Ketika Nabi tertidur di Ka'bah itulah kemudian Allah mengutus malaikat Jibril dan mengajak Nabi untuk rihlah. Dengan kendaraan yang kita tahu, singkat ceritanya Nabi melakukan perjalanan yang Allah rekam di dalam 2 surat Al-Quran. Karena 2 peristiwa. Pertama, rihlahnya horizontal, namanya Isra. Yang kedua, rihlahnya vertikal, namanya Mi'raj. Sehingga disebut dengan istilah Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra direkam di dalam surat Al-Isra. Peristiwa Mi'raj direkam di dalam surat Bintang. Apa itu surat Bintang? An-Najmi. Jadi peristiwa Isra direkam di dalam surat Al-Isra atau Bani Israel. Sedangkan peristiwa Mi'raj direkam di dalam surat Bintang atau surat An-Najm. Maka Nabi pun melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Yuk kita coba perhatikan ayatnya. Kita baca dulu surat Al-Isra ayat pertama. Silakan buka teman-teman mushaf Al-Quran digital kalian. Tapi kalau ada notif di atas jangan dipencet. Fokus aja dengan ayatnya. Notifnya, hai kamu lagi di mana? Jangan dipencet ya. Sesungguhnya itu godaan teman. Saya nggak bilang setan ya kalian. Itu godaan teman yang ngajak nongkrong malam mingguan. Surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله. Coba kemudian buka surat An-Najm ayat ayat 13. Surat An-Najm ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. عندها جنة المأوى يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Barakallahu. Saya punya challenge ke teman-teman. Apa kemiripan antara ayat surat Al-Isra dengan paragraf yang baru kita baca di surat An-Najm?
Ada nggak yang mirip di situ? Boleh baca ayatnya, boleh baca terjemahnya. Cari kemiripan yang ada di surat Al-Isra dengan surat An-Najmi paragraf yang tadi kita baca. So, kalau bisa jawab kasih apa? Tanya panitia. Mungkin mau dikasih steak dari Warweng Steak. Iklannya. Coba, ada yang tahu? Kalau ya di belakang ada yang bisa, kayaknya silakan berdiri, boleh? Gak pakai mic, agak teriak aja dikit. Ya, Masya Allah. Siapa namanya? Raffi Ahmad. Raffi ya? Raffi ya? Followersnya berapa? Masya Allah. Raffi, makasih ya, barakallahu fiik. Raffi ini pasti anak pondok nih. Anak pondok ya? Enggak ya? Belajar bahasa Arab? Enggak? Sering tadabbur Al-Quran ya? Enggak juga, dari mana dapatnya? Dari Google. Ternyata cari di Google ya. Enggak, dia belajar tadabbur Al-Quran. Ternyata kemiripan antara surat Al-Isra dengan surat An-Najmi itu adalah sama-sama ngebahas tentang ayat-ayat Allah. Di dalam surat Al-Isra Allah bilang, linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan, kami perlihatkan kepada Muhammad sebagian dari ayat-ayat kami. Begitu juga di dalam surat An-Najmi ayat 18, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan sesungguhnya dia telah melihat sebagian dari ayat-ayat Tuhannya yang sangat agung. Ternyata tujuan dari rihlah itu bukan cuman sekedar pengen santai. Ini bedanya rihlah kita sama rihlah Nabi nih. Makanya rihlah kita nggak jadi healing, malah nambah masalah, nambah pusing. Kenapa? Habis biaya, macet-macetan, dan seterusnya. Nanti komplain lagi tuh. Ujung-ujungnya pulang dari rihlah dikejar-kejar sama pinjol. Kenapa kok rihlah kita beda? Karena rihlah kita itu sekedar santai, pengen enjoy. Nggak mau ada beban, nggak mau ketemu orang, pengen me time. Me time bagus sih, karena me time itu bagian dari al-unsu billah. Harusnya bukan me time, tapi apa ya? Quality time. Kalau me time, kita nggak mau diapa-apain, sendiri aja. Sendiri itu bahaya loh. Udah ngerasain kan? Enggak. Saya nggak mau ngegojolokin jomblo fisabilillah. Respect. Maksud saya bukan sendiri itu. Kenapa jadi ke situ ya? Kalau menyendiri itu tuh bahaya, mudah tergoda oleh setan. Kita kalau menyendiri, kerjaannya ngapain? Scrolling TikTok. Pakai akun fake. Biar nggak ketahuan. Yang di scrolling siapa? Mantan teman lagi. Kalau mantan sendiri masih gimana gitu kan? Mantan teman, ngapain kita scrolling? Oh dia sekarang, oh dia sekarang, oh dia sekarang. Tapi pakai akun fake. Itu ciri-ciri orang yang nggak gentle. Pakai akun asli dong. Akunnya asli, namanya fake gitu. Ini bahas apa sih? Sampai di mana tadi? Jangan nyendiri. Bedanya rihlah kita sama rihlah Nabi. Rihlah kita tuh pengen menyendiri, pengen me time. Nggak ngapa-ngapain, cuma ngabisin handphone doang. Ngabisin pulsa doang. Ngabisin kuota, ngabisin baterai. Habis baterai pulang. Sedangkan rihlahnya Nabi, beliau mencari ayat-ayat Allah. Apa arti ayat? Bukti-bukti kebesaran Allah yang Allah hamparkan di langit dan di bumi. Jadi rihlahnya Nabi itu adalah sebuah proses untuk belajar lebih mengenal Allah lagi. Bukan sekedar proses untuk escape dari masalah. Bukan sekedar proses untuk belajar ignoring terhadap apa yang terjadi di luar. Tapi proses dalam belajar lebih mengenal Allah. Kenapa? Karena cuman Allah yang bisa nolong kita.
Kita nggak bisa escape loh dari masalah. Escape dari masalah itu cuma sejenak doang, sejam, 2 jam, balik lagi ke kenyataan, hadapin lagi tuh masalah. Ignoring, se-ignore-ignorenya kita terhadap masalah, dia tetap ngeganggu kehidupan kita. Nggak mungkin gara-gara kita ignoring terus nggak mengganggu, nggak mungkin. Terus caranya gimana? Cari yang bisa nolong kita. Cari yang kita layak untuk serahkan masalah kita kepadanya. Cari yang bisa menguatkan kita. Cari pegangan agar kita tidak terjatuh. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rihlah versi Nabi dalam Isra dan Mi'raj, mau Isra mau Mi'raj sama, untuk melihat bukti-bukti Allah Maha Kuasa. Jadi ibaratnya, sini hambaku sini, kamu kenapa? Kayak gitu pulang ke Allah tuh. Bukan dengan diri, Allah saya nggak mau sholat dulu ya, saya pengen tenang nih. Pengen tenang nggak sholat, pengen tenang nggak ngaji, pengen tenang nggak zikir. Itu bukan tenang, mati suri ya. Datang, datang, makin pusing saya, karena kita nggak min ayat rabbil nggak membaca. Kita cuma datang fisiknya, ke masjid datang fisiknya, ke ta'lim datang fisiknya, berzikir yang zikir cuma lisannya, tidak datang hatinya, tidak datang pikirannya, tidak datang hadir jiwanya, nggak hadir. Yang hadir itu cuma fisik. Padahal yang butuh datang ke Allah itu jiwa loh, bukan fisik. Ada orang yang di dalam masjid tapi galau, ada orang yang di dalam masjid tapi mukanya cemberut. Enggak Ustaz, ini saya senyum nih, senyum. Nah di sini nggak ada yang fisiknya doang, semuanya jiwanya hadir. Wajahnya berseri-seri, Masya Allah. Saya baru lunas betang ya. Artinya apa? Artinya yang butuh datang kepada Allah itu bukan cuma fisik kita, teman-teman. Yang butuh datang kepada Allah itu adalah jiwa kita. Dia yang pengen datang ke Allah. Kenapa? Karena fisik kita itu diciptakan dari unsur bumi. Obatnya ada di bumi. Jiwa kita diciptakan di langit, ditiupkan ke dalam ruh kita, ke dalam jasad kita. Maka obat jiwa itu adanya di langit. Fisik kita, kalau dia berpisah, ketika kita dicabut nyawanya, akan dikembalikan ke bumi. Roh kita dikembalikan ke langit. Kan kita terdiri dari 2 unsur itu aja. Ruhan wa jasadan. Roh dan jasad. Jasadnya dari bumi, rohnya dari langit. Kalau jasad sakit, obatnya di bumi dengan beragam varian. Ada yang langsung diambil, ada yang di packaging. Kasih jadi kapsul dan segala macam ya. Kalau roh kita sakit, jiwa kita sakit, nggak ada obatnya di bumi. Lagi sakit jiwa nih, minum mood stabilizer, nggak ngobatin. Karena mood stabilizer itu berasal dari bumi. Tapi meredakan sebentar, ya, tapi tidak mengobati. Dan kata psikiater memang kayak gitu. Saya kan konsul sama psikiater. Ini bisa ngobatin? Enggak Ustaz, ini cuma menenang. Ya, cuma biar nggak ngamuk-ngamuk aja tuh, dikasih mood stabilizer. Mungkin versi yang ke kirinya tuh morfin lah. Beberapa pasien kanker kita yang udah lagi sampai kejang-kejang, gigit jarinya sampai berdarah, saking sakitnya terpaksa sama dokter dikasih dosis ringan dari. Tapi apakah itu mengobati? Tidak mengobati, itu hanya menenangkan sesaat. Beres stabilizernya udah hilang efeknya, balik lagi seperti normal. Begitu ada trigger dikit, dia kumat lagi. Kenapa? Karena jiwa itu tidak diciptakan dari tanah. Jiwa itu diciptakannya di langit. Dan kita perlu bahas itu khusus bab al-arwah. Ada kitab tentang roh. Yang perlu hadir dalam pikiran kita, perasaan kita, hati kita, perlu hadir untuk membaca ayat. Maka apa yang kita lakukan teman-teman? Kita belajar dari Nabi SAW. Kemana rihlahnya? Nabi rihlah minal masjid haram. Hilal ini artinya ada prosesnya.
kan tiba-tiba sampai ke sana. Ada tempat-tempat yang beliau ada yang beliau mampir, ada yang cuma lewat aja. Kemana beliau? Ke Masjidil Aqsa. Tapi sebelum beliau sampai ke Masjidil Aqsa, ada beberapa tempat yang beliau kunjungi untuk uriyahu min ayat, untuk melihat bukti dan Allah. Beliau mampir tempat yang sangat dari Mekah. Kata Jibril, ya Muhammad, nanti kamu akan sehingga dari situ muncullah ide hijrah pertama. Makanya pulang dari Isra Mi'raj, Nabi mulai mengumpulkan orang-orang jamaah haji dari Madinah, lalu dilakukanlah yang namanya Bai'ah Aqabah 1 dan Bai'ah Aqabah 2 dalam rangka persiapan untuk hijrah besar. Ya, prosesnya, rotunya Bai'ah Aqabah 1. Putus. Setelah sekian belas orang Bai'ah Aqabah 1 sukses berdakwah, datang lagi 60-an orang Bai'ah Aqabah 2. Diutus lagi, mereka berbaiat, kami akan mendampingi membela Nabi kalau Nabi datang ke Madinah. Hijrah. Karena ide hijrah itu muncul, dapat satu apa kebaikannya? Rushdun. Apa kebaikannya? Petunjuk. Tahu nggak apa definisi? Itu kata ulama bahasa, husnul tasarruf fi syai'. Itu husnul tasarruf fi syai', artinya baik dalam melakukan. Wa minhu, dan di antara rusdun itu adalah minhu di antara rusdun itu adalah itu bagian dari rusdun. Apa itu hikmah kata para ulama? Al-hikmatu al-isabah fil qawli wal amal. Tepat dalam ucapan, tepat dalam perbuatan, itulah hikmah. Bagaimana cara kita dapat rusdun, dapat petunjuk dalam amal-amal kita, dalam ikhtiar kita, dalam masalah kita, dalam ujian kita, dalam musibah kita? Gimana cara kita dapat petunjuk? Rihlah dulu. Tapi rihlahnya untuk mencari petunjuk, bukan rihlah untuk ignoring dan escaping. Rihlah untuk mencari petunjuk. Itulah yang saya lakukan dari sejak bulan Desember tahun kemarin. Desember saya umroh. Februari saya umroh. April 10 malam terakhir Ramadan saya umroh lagi. Kenapa 2 bulan sekali umroh, Ustaz? Bukan karena banyak duit. Bawa jamaah ya Ustaz. Bukan bisnis. Saya kalau umroh nggak bawa jamaah aja yang pengen ikutan. Ustaz umroh ya? Ya kenapa? Saya ikut dong. Kalian cari travel sendiri ya, kita ketemu di Mekah. Travelnya curang. Oh udah ada Ustaz nanti ngebimbing, jadi kita gak usah pakai pembimbing lagi. Akhirnya dikasih ke saya semua. Nggak benar nih. Saya pengen umroh, pengen menenangkan diri, pengen cari hikmah, pengen dapat rusdun dengan ibadah yang riyadhah. Bukan pengen ngebimbing orang. Karena kalau ngebimbing tanggung jawabnya besar, saya nggak bisa fokus beribadah. Maka saya berangkat bulan Desember. Rasanya masih kurang karena banyak jamaah yang ikut. Berangkat lagi bulan Februari. Masih kurang karena banyak jamaah yang harus saya bimbing. Walaupun saya nggak bawa mereka. Akhirnya berangkat 10 terakhir. Itu pun masih ketemu juga di rooftop. Karena saya nggak ngomong-ngomong. Saya pesan tiket sendiri, saya cari hotel sendiri, terbang aja. Sampai di sana, Ustaz Hanan ya? Oh ikut Ustaz. Ustaz Hanan ya? Ikut Ustaz. Akhirnya ya, narik sarung saya banyak di belakang. Akhirnya ekor rame-rame. Tawaf bareng, sa'i bareng, taklim bareng. Ustaz tiap malam ya Ustaz? Enggak. Tiap malam taklim. Malam genap, oke, taklim. Malam ganjil saya pengen ibadah. Oh iya, boleh Ustaz. Ibadah. Akhirnya ramai juga di sebelah-sebelah. Ustaz nanti bacanya apa ya? Ustaz ini surat berapa yang dibaca? Ustaz ini artinya apa? Ya Allah ya Rabbi. Besoknya saya pergi itikaf, nggak ada yang ngomong-ngomong. Diam aja. Ketemu di tangga. Nggak tahu nih mereka nih masang apa di saya gitu ya. Akhirnya itikaf Ramadan itu yang paling berkesan buat saya karena fokus ibadah, sholat, taraweh,
10 rakaat pertama istirahat, lanjut 13 rakaat berikutnya lebih dari 1 juz, kemudian doa yang panjang di waktu witir. Ini berkesan sekali. Kemudian saya meminta satu aja, ya Allah beri saya rusyd. Sejak saya awal bikin dakwah tren hijrah di Indonesia, doa yang nggak pernah berhenti saya baca itu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Beri kami, siapkan untuk kami dalam urusan kami petunjuk. Al-isabah fil qawli wal amal. Husnul tasarruf fi syai'. Tepat dalam perbuatan, tepat dalam keputusan, tepat dalam langkah-langkah. Beri saya ya Allah petunjuk. Kenapa? Saya memasuki fase kedua dari periodisasi dakwah saya. Jadi dakwah hijrah tren itu ada 5 periodisasi, tapi saya nggak akan presentasi di sini. Terlalu rumit. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa setiap itu ada periodenya. 2015-2022 periode pertama apa? Membuat tren. Udah alhamdulillah berjalan tren, banyak anak-anak muda yang berhijrah, bikin komunitas, bla bla bla, bikin event, udah selesai dengan segala macam dinamikanya. Setelah ada pesan underscore tren di Bandung, kawasan untuk anak muda, saya mulai memasuki periode kedua. Dan ini secara metodologi udah berbeda dengan periode pertama. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi saya butuh lebih banyak orang yang bisa mensupport saya untuk menjalankannya lebih baik. Hal-hal teknis, kemudian hal-hal yang sifatnya dukungan langit, doa, ridho, nasihat, butuh. Rabbi habli hukman walhiqni bis-sholihin. Itu doa yang saya baca setiap sujud ketika i'tikaf di Ramadan di Masjidil Haram. Rabbi habli hukman, hikmah. Ya Allah beri saya hikmah. Al-isabah fil qawli wal amal, tepat dalam ucapan, tepat dalam perbuatan. Walhiqni bis-sholihin ya Rabbi. Dan pertemukan saya dengan banyak orang soleh. Saya butuh orang soleh untuk menasehati saya. Saya butuh orang soleh untuk mendoakan saya. Itu adalah rihlah namanya. Kenapa? Karena saya merasa challenging di periode kedua ini belum kebuka. Challenge-nya tuh belum kebuka sama saya. Gimana nih cara ngelakuinnya di periode kedua? Saya tahu apa yang saya cari, tapi saya nggak tahu gimana menitinya, melakukannya secara detail. Karena saya bukan orang yang tahu segala sesuatu. Saya butuh taufik dari Allah. Apa itu taufik? Saddu tariqis syarr wa tashilu tariqil khair. Itulah taufik. Ditutupnya jalan kepada keburukan, dimudahkan jalan kepada kebaikan. Itu taufik. Ditutupnya jalan kepada keburukan, dimudahkan jalan kepada kebaikan. Itu taufik. Saya minta taufik, ya Allah, tutup jalan yang membuat dakwah saya itu makin susah. Buka jalan yang membuat dakwah saya semakin mudah. Minta taufik. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin, Rabbana atina min ladunka rahmah, dan seterusnya. Terus akhirnya setelah itu sekarang Allah buka sedikit demi sedikit. Dan salah satu yang saya syukuri hari ini, Allah beri kemudahan untuk berkunjung dari satu ulama ke ulama yang lain. Itu yang disebut dengan wa alhiqni bis-sholihin, pertemukan saya dengan orang-orang saleh. Ketemu dengan syekh ini, ketemu dengan kiai ini, ketemu dengan habib ini, minta doa mereka, minta nasihat mereka, akhirnya disemangati sama mereka. Itu gara-gara apa? Gara-gara tadinya dalam keadaan lelah batin, dalam keadaan galau, mau gimana nih cara melanjutkan periode kedua. Saya tahu tujuannya, tapi saya nggak tahu jalan mana yang paling afdol. Karena saya tidak tahu segalanya, tapi saya tahu tujuan yang mau saya raih, dan saya fokus dengan itu udah 9 tahun sampai sekarang, nggak pernah berubah. Sehingga saya butuh taufik, rusydun, hikmah dari. Begitulah dalam hidup kita. Kalau kita lagi galau, lagi bingung, galau itu kan bingung menentukan langkah gitu kan, menentukan pilihan, maka selain sholat istikharah, lakukanlah rihlah mencari petunjuk Allah. Dan sebaik-baik rihlah itu adalah menuju ke rumah Allah. Dulu rumah Allah baru ada 2, Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Belum ada Masjid Nabawi. Tapi tetap aja mampir ke tempat yang akan dibangun Masjid Nabawi. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian melakukan rihlah dengan sungguh-sungguh
dengan modal yang besar, dengan nabung, dengan susah payah, dengan bela-belain ke Seoul. Ke Seoul tuh gimana Ustaz? Gak usah dibela-belain. Kalau ada rezeki ya udah berangkat aja. Tapi setelah ketiga tempat, jangan jadi life goal saya ke Seoul. Life goal saya Barcelona. Life goal saya Madrid. Life goal saya ke Manchester. Itu setelah yang tiga, boleh naruh dalam list life goals kita atau destination kita, tapi setelah tiga ini apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau nggak bisa Masjidil Aqsa, karena sekarang dengan kondisi seperti ini dijajah, maka kirimkanlah minyak untuk menyalakan lampu di Masjidil Aqsa. Maksudnya apa? Kemanusiaan. Bantu Masjidil Aqsa yang terjajah untuk membantu orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, dan seterusnya, bangun masjid, kemanusiaan. Intinya teman-teman, rihlah yang paling baik itu adalah menuju rumah Allah. Dan menuju rumah Allah yang paling baik itu adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsa. Kalau sekarang mungkin yang paling available buat kita adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ke sana dulu cita-cita kita. Jadi kalau anak muda diajak umroh tuh jangan bilang, aduh nanti aja ya kalau udah agak-agak umur 40, 50. Karena justru puncak galaunya tuh umur belasan sama 20-an. Berarti harusnya anak muda lebih butuh umroh daripada orang tua. Orang tua umroh itu hanya untuk ibadah. Anak muda umroh itu untuk mendapatkan petunjuk, memulai sesuatu yang besar dalam hidupnya. Dan memang startnya di sana. 0 kilometer spiritual tauhid kita tuh di sana. Sehingga kalau kita punya hajat besar, mulailah dari sana, jangan mulai dari sini. Mulailah dari sana. Apa hajat terbesar kita? Nikah, gitu ya. Ya udah mulai dari sana. Dulu di zaman sahabat dan tabi'in, ada 4 orang pemuda lagi tawaf di Masjidil Haram. Tiba-tiba salah satu dari mereka namanya Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, bilang gini, "Wah, yuk kita berdoa. Ini mumpung depan masjid, depan Ka'bah nih, dikabulkan insya Allah." Akhirnya mereka berdoa. Salah satu dari mereka berdoa gini di rukun Yamani. Jadi mereka berempat, satu di rukun Yamani, Iraqi, Syami, ya. Nah, yang di rukun Yamani doanya gini, ya Allah, nikahkan saya dengan Sukainah underscore Husain. Underscore itu binti. Sukainah bintu Husain. Kok jadi underscore Ustaz? Bahasa sosmed. Kan di sosmed kita nggak nulis binti ya, nulisnya underscore. Sukainah bintu Husain. Siapa Sukainah bintu Husain? Seorang perempuan cantik, hebat, pintar dari Irak, terkenal. Kalau sekarang kayak selebgram gitu. Banyak laki-laki yang ngelihat, wah Sukainah ini istri ideal, Sukainah ini istri soleha, dan seterusnya. Rame, jadi perbincangan publik. Sekarang kan sering tuh perbincangan publik ya. Sekarang ada yang lagi viral misalnya, akhirnya muncul lagu janda mana gitu. Indonesia pun bisa aja lagi ada lagunya lagi. Jadi rame gara-gara lagu. Orang yang nggak kepikiran jadi kepikiran. Nah, jadi Sukainah bintu Husain itu terkenal kayak gitulah, viral, trending, perbincangan publik. Dia doa depan rukun Yamani, ya Allah nikahkan saya dengan Sukainah bintu Husain. Setahun kemudian orang-orang dapat kabar dia menikah dengan Sukainah bintu Husain. Padahal rasanya kayak nggak mungkin dia bisa menikah dengan Sukainah. Selebgram, levelnya terlalu tinggi. Kayak kita ngeliat bintang, bisa dilihat tidak bisa diraih. Meraih bintang. Ada lagu ya, meraih bintang ya. Gitu kan ya. Intinya adalah sesuatu yang nggak keraih. Tapi kalau dihajatinnya di depan Ka'bah, Masjidil Haram, jadi. Saya ngerasa banyak banget keajaiban saya di depan Masjidil Haram. Ya Allah, beri saya anak pertama, perempuan. Nanti saya kasih nama dia Aisyah. Yang lembut ya Allah, yang pemalu ya Allah. Istri saya hamil, perempuan lahirnya, saya kasih nama Aisyah. Pemalu banget.
Saking pemalunya, saya sampai bilang, kamu kenapa sih pemalu banget? Saya lupa kalau itu doa saya. Ayo kak, ayo tampil kak, semangat kak. Enggak apa, enggak. Kenapa sih kamu? Saya lupa kata istri saya kan itu doa kamu dulu. Itu depan kak. Ya Allah, beri saya anak perempuan. Yang ini kalau bisa dia senang tampil, lebih apa show off gitu orangnya, lebih pede gitu, dan agak sedikit mirip bapaknya gitu, agak keaceh-acehan gitu. Kalau yang satu kan tadi Jawa banget, santun, apa orangnya beretika, nggak asal gitu kan. Nah, yang ini versi versi Sumateranya. Kalau dia perempuan, saya kasih nama Maryam. Istri hamil, lahir anak perempuan. Lahirnya kayak Sayyidah Maryam melahirkan Isa, nggak ada yang nolongin. Gara-gara saya hajatnya pengen ngasih nama Maryam, akhirnya lahirnya pun nggak ada yang nolongin. Bidan lagi ujian. Istri udah pembukaan sekian, harus lahiran sekarang. Langsung saya bilang, ya udah saya jadi bidan, tutup. Alhamdulillah gini-gini bidan. Sehingga wajah pertama yang dilihat sama Maryam itu wajah bapaknya. Wah, ini. Sekarang dia paling apet tuh sama saya. Ada apa-apa curhatnya sama saya. Bang, gini-gini. Ya Allah, udah 2 anak perempuan. Boleh nggak minta anak laki-laki? Yang lembut. Kalau bisa rambutnya gondrong. Sampai gondrong aja minta dikambah. Kenapa? Karena saya nggak bisa gondrong. Padahal pengen banget. Kok bisa nggak bisa gondrong? Itu udah jadi kutukan ibu saya. Ibu saya bilang gini, abang pokoknya kamu nggak boleh gondrong. Mama nggak rela. Ya mak, di Mesir saya agak usil, pengen gondrongin rambut. Udah agak panjang nih, sakit. Mama saya telepon, bang telepon mama. Akhirnya saya telepon, dan dulu kan nggak ada handphone gini. Telepon tuh harus ke kuartel mahal, 1 menit tuh 50.000. Telepon mak, jangan lama-lama ya, mahal. Apa nggak ada duit? Ya, kenapa mak? Abang lagi sakit ya? Loh, kok mama tahu? Mama mimpi. Udah, tahu potong rambut langsung dalam hitungan detik sembuh. Tadinya saya nggak percaya, ini paling sugesti. Saya coba lagi panjang, sakit, minum obat nggak sembuh, datang ke dokter, kata dokter nggak ada masalah. Tapi saya sakit dok, nggak ada masalah. Dokter gimana sih? Jadi rame sama dokter. Akhirnya saya ingat kata mama saya, mama gak rela kamu panjang rambut, harus dipotong, potong aja dalam hitungan detik sembuh. Udah lebih 10 kali saya tes dan selalu memang kayak gitu ceritanya. Oh, kan ibu saya nggak membolehkan saya panjang rambut. Akhirnya sekarang saya nggak bisa panjang rambut. Bercita-cita pengen punya rambut gondrong. Kebayang gak sih kalau rambut saya segini? Nggak bisa. Pakai rambut palsu haram. Dilaknat. Terus gimana dong? Pakai kudung aja deh. Karena nggak bisa panjang rambut. Pengennya kayak Rastafarian gitu. Ala-ala gitu kan. Naik apa pedal di laut, take off, ngambil ombak, rambut wah lembut gitu kan. Pakai shawl biar ngelembur gitu. Nggak bisa panjang rambut. Ya Allah, beri saya anak laki-laki yang lembut. Nanti saya kasih dia nama Yahya. Karena Yahya itu punya sifat hananan, zakatan, taqiyan, wabarron. Lembut. Lahir. Istri saya hamil, lahir anak laki-laki. Yahya nih. Akhirnya rambutnya saya panjangin dan dia senang gondrong. Pas masuk sekolah, nggak boleh panjang rambut. Bikin sekolah. Saking saking ininya dengan rambut panjang, nggak boleh potong rambut. Kita bikin sekolah. Akhirnya bikin sekolah rimba Indonesia, boleh panjang rambut. Sekolah kita tuh khusus boleh panjang rambut gondrong. Malah angkatan kedua sekolah rimba itu ada anak yang diterima gara-gara rambutnya panjang. Dia ikut tes tuh. Jangan, ini mirip Yahya nih rambutnya gondrong. Usianya 7 tahun. Saya bilang ke gurunya, ini lulus. Kan sekolah-sekolah saya. Saya bilang ke gurunya, yang ini lulus ya. Kenapa Ustaz? Rambutnya gondrong.
Akhirnya dia lulus, rambutnya panjang. Pas masuk sekolah, rambutnya udah dipotong. Saya sedih. Loh, kenapa kok rambutnya dipotong? Nenek yang potong, kata nenek, kalau di sekolah nggak boleh panjang rambut. Oh, beda, saya bilang. Justru saya bikin ini demi biar santri-santrinya, siswanya panjang rambut. Alhamdulillah ya Allah, udah punya anak perempuan, laki-laki. Pengen punya anak yang perempuan tapi Aceh banget. Kalau tadi karakternya Aceh, sekarang wajahnya Aceh, yang matanya dekok. Aceh itu kan rata-rata matanya dekok ya, agak dalam gitu. Kalau diginiin, tutup mata, nggak bisa nutup. Masih kelihatan kanan kiri. Kata matanya dekok, ya Allah, nanti saya kasih nama dengan nama pahlawan Aceh, yaitu Cut Mutia. Alhamdulillah istri hamil, Mutia. Ya Allah, anak perempuan ada 3. Anak pusat berapa sih? Ada deh. Anak laki-laki baru 1. Pengen 1 lagi ya Allah. Karena saya lagi senang-senangnya dengan serial Turki. Saya pengen ngasih dia nama Arturo Jalsi. Tapi kalau bisa rambutnya jangan kayak kakaknya yang gondrong ke bawah, gondrongnya ke atas. Keriting. Spesifik loh. Doanya bukan apa? Istri hamil lahir Arturo, rambutnya panjang segini, tapi kalau pas ditarik gini panjang sini, pas diputas, ting. Hobinya apa? Reok Ponorogo. Umur 4 tahun, hobinya reok Ponorogo. Minta dibeliin reok dengan kostumnya sehari-hari mereok, sekali-kali kesurupan. Asli. Dia guling-guling di tanah gitu kan. Saya nanya, Dek, kamu ngapain? Enggak Pak, aku lagi kesurupan. Luar biasa. Doa di Ka'bah itu berarti itu. Sampai saya tuh jadi nggak berani minta sembarangan di Ka'bah. Salah ngomong dikabulkan berarti kan? Ya Allah, tadi ada yang lewat kayaknya cantik deh. Dikabulkan gimana? Bisa perang dunia. Saking yakinnya dengan doa di Ka'bah. Makanya kalau kita lagi punya masalah, galau menentukan sikap, udah rihlah aja. Tapi rihlahnya yang bermanfaat. Rihlah kemana? Ke Masjidil Haram. Beres ke Masjidil Haram, ziarah ke Rasul. Kenapa? Karena di sanalah semua solusi yang kita cari itu Allah sediakan. Yang sangat ajaib. Kita bisa dapat solusi itu di Indonesia, tapi lama, prosesnya panjang. Di sana tuh sangat shortcut. Kita langsung dari Masjid. Ayat-ayat apa lagi yang Nabi lihat? Nabi mau ke Masjidil Aqsa ngelewatin masjid. Atas masjid, Nabi mencium aroma yang sangat wangi. Dan Nabi bertanya, ini aroma harum wangi apa wahai Jibril? Kata Jibril, adalah harum wangi dari kuburan Masyidah. Perempuan yang wafat, yang syahid, mempertahankan iman di zaman Fir'aun. Lagi syahid. Dan Allah katakan sama Jibril tentang bagaimana kisah perempuan Masyidah itu yang punya anak satu persatu dimasukin ke dalam minyak yang mendidih. Tapi imannya nggak goyah. Terakhir karena bayi yang dia pegang mau dimasukin ke minyak mendidih, dia nggak kuat lagi, hampir nyerah. Nah, kalau masih kuat bayi. Akhirnya bayinya, cara ibu jangan khawatir, ya umat khawatir la tahzani. Kalau bahasa kita tuh la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir ibu, jangan sedih ibu. Insya Allah kita nggak akan sia-sia. Kita akan kembali kepada Allah sebagai pemenang. Surga itu lebih baik daripada dunia. Bayinya yang nasihatin ibunya. Sehingga menjadi teguhlah hati ibunya. Akhirnya sekeluarga wafat, syahid dalam mempertahankan iman. Nabi dapat semangat lagi. Kan Nabi tadi udah agak berat tuh dengan ujian dakwahnya. Dengar cerita Masyidah, makin semangat. Gitu rihlah yang benar tuh cari ayat-ayat Allah, kisah-kisah, mendengar cerita. Terus sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjid Aqsa ternyata Nabi sudah ditunggu sama saudara-saudara beliau, kakak-kakak beliau. Siapa? Para anbiya. Udah berbaris para anbiya yang jumlahnya sekian. Ngapain berbaris? Mau sholat berjamaah bareng. Sholatnya bareng para
Nabi. Beliau ngimamin, beres selesai sholat, Nabi melanjutkan perjalanan rihlah yang ke langit vertikal yang disebut dengan Mi'raj. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Malaikat Mi'raj. Jadi bukan cuma Nabi yang Mi'raj, makanya ada surat Mi'raj, portal langit, yaitu Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu artinya portal-portal langit, pintu-pintu langit, tempat Mi'raj, tempat menaik, tangga-tangga langit. Sejauh apa perjalanannya? Malaikat aja kalau Ya'ruj, kalau mereka naik ke langit, itu fiyaum, satu hari, seperti al-khamsina al-fasanah, 50.000 tahun. Jadi kalau kita butuh waktu 50.000 tahun, malaikat butuh waktu sehari. Nabi butuh waktu sekejap. Kita butuh 50.000 tahun, dan artinya nggak mungkin. Orang kita cuma 60 tahun. Butuh waktu 50.000 tahun. Sementara malaikat butuh waktu satu hari. Sedangkan Nabi hanya sekejap saja. Yang berapa detik? Allahu a'lam. Ini termasuk diantara rahasia-rahasia Allah. Bukan ayat rahasia. Ayat Allah tampakkan rahasia, Allah rahasia. Akhirnya Nabi sampailah ke langit-langit dunia. Dan di setiap langit itu, Nabi bertemu dengan para anbiya. Langit pertama, ketemu dengan Nabiullah Adam, ayahnya beliau dan ayah kita semua. Adam menyambut Nabi di langit pertama dengan mengatakan, Ahlan bibnis salih wan nabiyyis salih. Selamat datang anakku yang salih, Nabi yang salih. Lalu Nabi duduk di langit pertama berbicara dengan Adam. Ngapain? Adam menceritakan kisah-kisahnya. Bagaimana dulu ketika beliau di surga. Bagaimana beliau dulu pernah dibohongin sama iblis. Bagaimana kemudian beliau akhirnya bersama istrinya makan syajarah. Yang kata iblis namanya syajaratul khuldi. Padahal bukan syajaratul khuldi. Kan itu istilah dari iblis ya. Pohon kekal. Jadi kalau kita makan, kita jadi kekal. Allah nyebutnya bukan syajaratul khuldi, Allah nyebutnya syajarah. La taqraba hadhihi syajarah. Kata iblis, tahu enggak ini syajarah apa? Apa? Khuld. Khalidin. Orang yang makan ini akan kekal. Akhirnya Adam makan. Allah takdirkan, akhirnya diusir, diturunkan ke bumi. Sampai di bumi, Adam mengalami banyak ujian. Ujian pertamanya adalah Qabil dan Habil. Lalu setelah kesabarannya, Allah berikan anak berikutnya, yaitu Idris. Anak Idris ini soleh, akhirnya berkembanglah dakwah di muka bumi. Diceritakan sama Adam kisahnya. Sehingga Nabi dengerin kisah Adam. Masya Allah, Masya Allah. Dapat semangat. Naik lagi ke langit kedua. Ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya bercerita kisahnya. Karena Nabi Yahya ini seorang anak muda yang cerdas, yang soleh, yang lembut hatinya, yang mudah sekali menangis sampai ketika Yahya sama Isa berpisah. Yahya bilang gini ke Isa, Isa kasih aku nasihat. Kata Nabi Isa, jangan banyak nangis ya. Saking banyaknya Nabi Yahya menangis. Menangis kenapa? Bukan cengeng. Menangisi dosa, padahal beliau bukan pendosa. Menangisi karena takut api neraka, padahal beliau Nabi yang dijamin masuk surga. Sebagaimana para malaikat kalau mengingat neraka nangis. Bukan nangis cengeng, nangis karena takut kepada Allah. Tapi Nabi Yahya yang begini santun, lembut, baik. Orang namanya aja Hananan, Zakatan, Taqiyan, Wabarron. Orang yang sangat lembut Nabi Yahya itu. Tapi ternyata beliau dibunuh di usia 40 tahun dalam keadaan beliau sedang bersujud. Dengar cerita Nabi Yahya, Nabi lebih semangat lagi. Isa punya cerita lain lagi. Dengan kelompok murid-muridnya, penolong-penolongnya yang disebut dengan Hawariyun. Yang kemudian kita tahu ceritanya di antara mereka ada yang begini, ada yang begitu, dan seterusnya. Dapat semangat lagi tentang membina sahabat-sahabat. Akhirnya nanti pas pulang bikin Bai'ah Aqabah 1, Bai'ah Aqabah 2, kan gitu kan? Dapat inspirasi ayat-ayat Allah. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menceritakan kisahnya dari sumur sampai ke puncak tahta. Dari awalnya dimasukkan ke dalam sumur yang nggak ada airnya, artinya sumur yang jelek,
Sampai kemudian tiba-tiba berada di puncak istana dengan kesuksesan dakwah dan kesuksesan karirnya. Ketika Nabi Yusuf bercerita satu adegan demi adegan, adegan demi adegan, Nabi mendengar, dapat lagi inspirasi. Dakwah ini pasti ditolong Allah kalau kita konsisten, walaupun kita di penjara, walaupun kita dibuang ke sumur, insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan. Semangat lagi. Karena mendengar kisah Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu Nabi Idris. Nabi Idris salah satu Nabi yang dakwahnya panjang. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Nabi Idris wafatnya di langit keempat. Meninggalnya di langit keempat. Kenapa? Memang kayak gitu takdirnya. Di dunia, malaikat bingung nih gimana cara mencabut nyawa Idris di langit keempat. Padahal dia masih di bumi. Akhirnya malaikat datang kepada Idris. Idris, sudah waktunya. Kata Idris, saya nggak mau. Oh, kok bisa? Karena saya pengen lebih banyak berdakwah. Idris itu kalau sekarang itu semangatnya tuh kayak teman-teman jemaah tabligh. Keliling dunia, keliling kemana-mana, pengen dakwah. Hidupnya kan tuh dakwah. Salah satu, kan saya dulu pernah di jemaah tabligh ketika masih SMA. Jadi saya awal hijrah itu gara-gara jemaah tabligh. Artinya kita malas banget sholat subuh. Padahal kita di pondok. Tapi sholat subuhnya sampai digedor-gedor. Wah, pokoknya setiap habis subuh kena hukum aja. Gak tahu fikihnya, Ustaz. Tahu fikihnya orang kita di pondok. Kita belajar fikih, kita belajar akidah, kita belajar nahwu shorof, kita bahas masail, usul fiqh, segala macam kita bahas. Tapi sholat subuh malas. Pas datang jamaah tabligh, kita lomba-lomba untuk yang azan subuh. Belum waktunya azan, kita udah azan. Semangat. Kenapa? Karena di tabligh itu kita nggak bahas masail, kita nggak belajar syariah, kita belajar kalau bahasa ininya tasawuf, belajar ma'rifatullah, suluk. Ada riyadhahnya, 3 hari, 40 hari, 4 bulan, itu riyadhah. Dalam ilmu tasawuf atau ilmu suluk, itu hal yang dibolehkan aja. Walaupun nggak harus persis, ada dalilnya, nggak gitu juga. Karena bukan sesuatu yang melanggar. Jadi Nabi Idris itu semangat banget keliling dunia. Itu masih ada yang belum saya dakwahin, masih ada yang belum saya dakwahin. Jangan cabut nyawa saya dulu. Alasan pengen panjang umur karena pengen berdakwah, bukan kayak kita. Sehingga akhirnya malaikat bilang, ya udah minta langsung pada Allah. Ya udah bawa saya ke langit. Naik ke langit 1, langit 2, langit 3. Di langit keempat ditunggu sama malaikat maut. Wahai Idris, inilah tempatmu. Aku bingung, Allah menyuruh saya mencabut nyawamu di langit keempat, tetapi kamu di dunia. Ternyata Allah takdirnya dan rencananya tidak bisa dirubah oleh siapapun, kamu sendiri yang datang kepada. Sehingga warafa'nahu makanan 'aliyya. Kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Apa itu tempat yang tinggi? Langit keempat. Surat Maryam. Nabi Idris cerita semangat dakwah beliau yang seluruh bumi. Sehingga Nabi Muhammad punya semangat dakwah saya harus sampai ke penjuru bumi. Harus sampai ke tempat matahari terbit, matahari terbenam. Tersebar di seluruh dunia. Dari Idris. Ayat-ayat. Naik lagi ke langit kelima. Ketemu Nabi Harun. Nabi Harun itu terkenal dengan fasahatul lisan. Orang yang kalau ngomong itu baik sekali komunikasinya. Public speakingnya udah paling jago. Jadi bapak public speaking itu adalah Nabi Bapak hospitality siapa? Nabi Ibrahim. Bapak hospitality perhotelan Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim itu orang yang paling baik dalam menyambut tamu. Bukan tamu 10-20 orang. Nabi Ibrahim di Masjid Aqsa setiap hari menyembelih 100 ekor onta. Setiap hari. Artinya kebayang nggak jumlah tamunya berapa? Kalau 100 ekor onta, sekian ribu dijamu sama Nabi Ibrahim, makan gratis, tempat tinggal gratis untuk mereka ziarah dan beribadah di Masjid Aqsa. Siapa hostnya? Nabi Ibrahim. Apakah sendiri? Nggak mungkin, pasti ada manajemen timnya. Berarti manajemen perhotelannya udah canggih. Sebelum ada ilmu hospitality, bapaknya hospitality itu adalah Nabi Ibrahim. Karena hospitality adalah bagian dari sunnah para nabi, baik dalam menyambut tamu, dhiyafah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Jadi itu bukan sekedar ilmu soft skill atau hard skill, itu sunnah Nabi dan para anbiya. Nabi Harun itu terkenal fasahatul lisan. Kalau ngomong itu santun, fasih. Tapi walaupun fasih, ada aja orang-orang Bani Israel yang ingkar kepada beliau. Salah satunya Samiri, tukang debat. Nabi Harun bicara lembut, kata Samiri, wah, akhirnya dibantah, rame, viral, trending. Samiri itu adalah haters. Hatersnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Benci banget sama Nabi Musa dan Harun. Sehingga selalu bikin masalah di dalam dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun. Walaupun Nabi Harun itu fasih dalam bicara. Tapi uniknya tuh enggak apa. Nabi Musa itu kan tadinya mau diutus sendiri ya. Tapi kata Nabi Musa dalam doanya, waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Ya gitu kan? Ya Allah, utuslah seorang pendamping untuk saya, Harun, saudara saya, karena dia lisannya fasih. Sehingga saya lebih mudah dalam dakwah bersama dengan dia, ya Allah. Oke. Tapi ketika ketemu dengan Firaun, gimana ayatnya? Wa qala Musa. Enggak ada wa qala Harun. Coba perhatikan ayatnya dengan detail di surat Thaha, di surat Al-Qasas. Wa qala Musa, qala Musa, qala Musa. Semua Musa yang ngomong. Kok bukan Harun? Dahsyatnya doa Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi ilmu pertama dalam teknik public speaking adalah wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bukan teknik ABCZ. Saya bukan seorang orator dan public speaker. Tapi saya selalu, karena saya nggak pede, sebelum saya menyampaikan sharing, coba lihat tadi di mukadimah. Saya nggak pernah lupa dengan doa, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bukan yafqahu qawli loh, yafqahu qawli. Lebih dalam daripada yafqahu. Sehingga karena Nabi Musa doanya kayak gitu, ketika ketemu Firaun, tiba-tiba Nabi Musa lancar bicaranya. Sehingga Nabi Musa akhirnya langsung bisa berdialog dengan Firaun, bukan Harun. Terus Harun ngapain? Harun yang bicara kepada kaumnya Musa, yaitu Bani Israel. Bagi tugas. Yang menghadapi Firaun adalah Musa, yang menenangkan Bani Israel adalah Harun. Kalau nggak ada Harun, Bani Israel itu dari awal udah berontak tuh. Berkali-kali mereka tuh kayak domba tersesat kan. Susah banget gitu di riayah, di angon tuh susah sekali. Digigiin ke sana. Kesananya tuh gak jauh, akhirnya dikejar-kejar lagi, liar ke sana. Itu Bani Israel banget loh kayak gitu tuh. Siapa yang ngangon Bani Israel? Harun. Dengan apa dia meriayah, mengawal mereka? Dengan ucapan yang lemah lembut. Dengan negosiasi, diplomasi, dengan cara memahamkan yang sangat mukni, berkenan bagi Bani Israel. Kalau Musa ketemu Bani Israel, ngeri. Karena Musa ini orangnya keras, kayak Umar. Bani Israel kayak Abu Bakar. Emang harus pasang yang gitu-gitu. Musa kayak Umar. Bani Israel kayak Abu Bakar, lembut. Bani Israel, Harun seperti Abu Bakar, lembut. Makanya kalau Musa yang menghadapi Bani Israel itu agak berat, soalnya Bani Israel itu orangnya usil. Selain usil, orangnya suka ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Udahlah mereka selamat dari Laut Merah, tiba-tiba lapar, ngomong ke Musa, katanya Nabi, kok kami biarin terlantar, kelaparan, mana makanan? Bukan nyari makan, minta ke Nabinya. Akhirnya Allah datangkan makanan terbaik. Apa itu? Manna wassalwa, burung yang khusus datang untuk disembelih. Coba kalau ada zaman sekarang, nggak perlu lagi kita ngejar-ngejar ayam sama bebek. Sampai di Aceh itu ada namanya ayam tangkap. Harus dikejar-kejar dulu. Jadi kalau kita datang ke warung misalnya lama, itu berarti lagi ditangkepin. Dimasak. Artinya sejinak itu makanan untuk Bani Israel. Untuk kita enggak, kenapa? Kita orangnya survival. Nggak butuh yang jinak-jinak banget. Kita pejuang orangnya. Ditolak datang lagi ya.
Ini kok jadi bahas itu sih? Lagi ngomongin ayam sama bebek. Datang menawa salwa disembeli. Udah disembeli, makan. Kelegaan. Apa kelegaan? Sendawa. Terus keselak. Bilang ke Musa, Musa, keselak nih. Nggak ada minuman, haus. Akhirnya Allah datangkan air dari batu. Keluar satu mata air dari batu. Rebutan. Musa nggak benar, masa ngasih mata air cuma satu. Akhirnya kita rebutan jadi 12, coba bayangin. Dimanja banget mereka sama Allah. Ingkar lagi. Ya gimana nggak dicelakai sama Allah, udah berkali-kali manja masih gitu. Jadi Harun menceritakan bagaimana dia meriayah kaumnya, negosiasi ke sana ke sini. Sehingga Nabi ketika di Madinah orangnya diplomatis. Yang ini diajak bikin perjanjian pihak Madinah. Yang ini bikin sebuah perjanjian akhad bainal muhajirin dan ansor. Diriayah sama Nabi. Belajar dari mana? Belajar dari Harun. Dapat lagi ayat-ayat Allah. Naik lagi ke langit ke-6, ketemu Musa. Musa bercerita, tapi sambil bercerita Musa berkaca-kaca matanya. Terharu. Kenapa terharu? Musa selama ini bangga karena umat Nabi yang paling banyak itu umat Nabi Musa. Tapi ternyata setelah datang Nabi Muhammad, umat terbanyak itu adalah umat Nabi Muhammad. Udahlah terbanyak, teristimewa, terpertama masuk surga. Kurang beruntung apa kita menjadi umat Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi. Jangan malas bersalawat kepada Nabi. Sehari minimal 100 salawat. Kalau bisa, kalau saya mendawamkan minimal 300. Kalau lagi sibuk banget 300. Nggak boleh tidur kalau belum 300 kali salawat. Tapi kalau lagi agak santai 1000, 2000 salawat. Kenapa? Kita tuh beruntung kayak gini tuh gara-gara Nabi. Kebayang nggak kalau kita jadi umatnya Nabi Musa? Akan lebih berat kita. Jadi budak, ya nggak boleh ngelahirin anak laki-laki. Belum apa lagi, terkatung-katung di muka bumi, ketemu Samiri. Berat lah. Saya udah ngebayangin wajah Samiri, udah ilfil banget lah, udah. Sok banget ya kita. Artinya adalah, kita tuh beruntung teman-teman. Masuk surga duluan, dapat syafaat uzma, dapat syafaat Nabi dengan izin Allah. Nggak akan dibukakan pintu surga untuk umat yang lain loh. Kita duluan loh antriannya. Umat yang lain tuh nunggu. Umat Nabi Muhammad dulu, mana? Saya, mana buktinya? Salawat, coba salawat. Salawat itu jadi cahaya di jidat kita, cahaya di wajah kita, cahaya di tubuh kita. Saya ya Allah, masuk duluan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengenal kita dari mana? Dari wudhu, dari sholat, dari salawat. Sehingga akhirnya kita menjadi umat yang beruntung. Nabi Musa cerita, wahai Muhammad, saudaraku, beruntung sekali kamu. Kamu adalah kekasih Allah. Kami juga semua nabi ini membicarakan kamu. Setiap nabi yang diutus Allah membicarakan Nabi Muhammad. Kalau ada kitabnya, mereka membaca di dalam kitabnya menceritakan tentang Nabi Muhammad. Nanti akan ada nabi terakhir yang sangat istimewa, yang sangat mulia, yang diutus kepada satu umat yang usia mereka cuma sebentar. Bahkan bukan cuma Nabi Muhammad loh yang dimention di nabi-nabi sebelumnya. Abu Bakar, Umar itu dimention. Dia memiliki 2 sahabat pelindungnya, yang satu lemah lembut, yang satu keras dan tegas. Itu dimention di umat-umat sebelumnya. Kayak kita baca hadis ya, umat sebelumnya baca hadis Musa, hadis Isa. Kan mereka selain punya kitab, punya hadis juga. Dalam hadis-hadis para nabi itu berkisah tentang Abu Bakar, berkisah tentang Muhajirin, berkisah tentang Ansor, berkisah tentang sahabat Nabi selain Nabi Muhammad. Saking istimewanya umat ini dibicarakan lintas generasi para nabi. Kayak kita sekarang membicarakan Imam Mahdi. Nanti akan muncul di akhir zaman, kan ya? Dulu dibicarakan di antara para nabi. Akhirnya Nabi Muhammad merasa lebih semangat lagi. Umatnya terbesar, umatnya harus banyak. Semangat. Dakwahnya Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nabi Muhammad baru menghadapi Abu Jahal. Nggak kayak Fir'aun, nggak kayak Haman, nggak kayak Qarun. Ini lebih ngeri lagi. Akhirnya Nabi Muhammad lebih semangat. Langit ke-7 puncaknya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Langit ke-7 itu tempat Allah menyediakan yang namanya Masjidil Haramnya langit. Apa itu Masjidil Haramnya langit? Namanya Baitul Ma'mur. Kalau di dunia namanya Baitullahil Haram.
Kalau di langit namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adanya di langit ke-7. Seberapa besar Baitul Ma'mur? Dalam sebuah riwayat diceritakan, Baitul Ma'mur itu luasnya gini cara ngitungnya. Sejak Allah menciptakan Baitul Ma'mur, Allahu alam kapan? Udah lama banget di langit ke-7. Setiap hari Allah menciptakan 70.000 malaikat. Satu malaikat itu ukurannya sekian, lebih besar daripada bumi. Setiap hari Allah menciptakan 70.000 malaikat yang tugasnya hanya beribadah di Masjidil di Baitul Ma'mur. Tugasnya cuma itu. Jadi ketika dia diciptakan 70.000 malaikat, dia langsung masuk ke Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur dia langsung sujud, nggak bangkit lagi dari sujudnya sampai hari kiamat. Setiap hari 70.000, setiap hari 70.000, setiap hari 70.000 dan nggak keluar. Kalau keluar mungkin ya gantian gitu kan. Ini nggak keluar, terus datang lagi, nambah datang lagi terus. Baitul Ma'mur seluas itu, kebayang nggak seberapa luasnya? Dari sejak diciptakan sampai sekarang, setiap hari dimasuki 70.000 malaikat, dan malaikat yang masuk tidak keluar lagi sampai hari kiamat. Tugasnya ngapain? Sujud dan bertasbih kepada Allah. Jadi kalau kita nggak mau sujud, nggak akan rugi Allah. Kalau kita nggak mau bertasbih, banyak yang yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa ruginya Allah kalau kita durhaka? Ya Allah, saya marah sama engkau. Apa ruginya Allah kalau kita marah? Ya Allah, pokoknya saya nggak mau sholat lagi. Apa ruginya Allah kalau kita nggak mau sujud? Nggak rugi. Setiap hari Allah menciptakan 70.000 malaikat khusus buat sujud. Tugasnya bukan seperti malaikat yang lain. Sujud aja tugasnya. Sebegitu luasnya Baitul Ma'mur. Di dalam Baitul Ma'mur, Nabi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim. Lagi bersandar di salah satu tiang Baitul Ma'mur. Ketika Nabi datang langsung disambut, ahlan bibni sholih wan nabiyyi sholih. Selamat datang anakku yang solih dan nabi yang solih. Dua nabi ini mengatakan anakku yang solih, nabi yang lain yang di 5 langit tadi mengatakan selamat datang saudaraku yang solih, nabi yang solih. Cuman 2 nabi ini yang bilang anakku. Kenapa? Nabi Adam adalah nenek moyang dari semua manusia, Nabi Ibrahim adalah nenek moyangnya atau buyutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan ahlan bibnis solih wan nabi solih. Selamat datang anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Cerita lagi Nabi Ibrahim gimana dakwah beliau di Irak ketika beliau sampai kemudian dibakar, tapi Allah menyelamatkannya dengan kata-kata hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan kata-kata itu juga yang kemudian nanti Nabi ucapkan di dalam perang Khandaq. Ketika pasukan musuh berkumpul mengepung mereka, apa kata-kata mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa inspirasinya? Ibrahim. Di mana dapat inspirasinya? Ayat-ayatnya ketika rihlah Mi'raj. Cerita lagi Nabi Ibrahim rihlah ke Palestina. Di Palestina akhirnya bertemu dengan Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim punya 2 anak. Hajar ditaruh di Mekah. Dan di Mekah itu ada adegan ketika ditinggalkan Ismail nangis-nangis, dan kita tahu cerita itu sampai muncul Zamzam. Dari Zamzam akhirnya muncullah peradaban, dan dari peradaban itu akhirnya lahirlah Nabi yang sangat istimewa yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad di kota Mekah. Nabi mendengar semua cerita itu. Baru kemudian puncaknya Nabi ke Sidratul Muntaha. Apa pelajaran dari satu tempat ke tempat lain Nabi rihlah? Kalau bahasa kita itu rihlahnya Nabi itu mirip dengan ziarah. Sowan kepada para ulama. Dan itu yang saya rasakan ketika saya selesai rihlah ke Ka'bah, iktikaf 10 terakhir, saya minta diberikan hikmah dan irsyad. Lalu ketika pulang saya ke Malang, lalu dari Malang saya ke Bandung, dari Bandung saya ke Jember, dari Jember saya ke ke Banyuwangi, ke Situbondo, ke Bondowoso, sekarang ke Semarang, kemudian Solo, kemudian Jogja. Dalam rangka apa? Dalam rangka ziarah keliling, bertemu dengan orang-orang solih, sebagaimana doa saya wa alhiqni bis solihin. Tujuannya apa? Pengen dengar cerita dari mereka. Pengen dengar cerita dari mereka. Cerita apa? Cerita-cerita inspirasi dakwah. Misalnya ketika saya ketemu Habib Syarif di Bandung, pengasuh Yayasan As-Salam.
Habib Muhammad Asy-Syarif. Ayah beliau cerita tentang ayah beliau. Ayah beliau itu seorang Habib yang hafiz Al-Quran. Di bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Saya awalnya, kok bisa? Gimana caranya? Mudah, kata beliau. 60 kali itu, beliau mengkhatamkan Al-Quran sehari itu 20 jam. Sehari 20 jam baca Al-Quran. Berarti sehari berapa kalau 60 kali khatam? Sehari 2 kali khatam. Nah, 20 jam, 10 jam 1 kali khatam. 1 jam 3 juz. Berarti kalau 1 jam 3 juz, 20 menit 1 juz. Saya coba, bisa 20 menit 1 juz. Tapi bertahannya cuma 1 juz. Bisa 20 menit 1 juz. Bacanya gimana Ustaz? Jangan 20 menit 1 juz. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuuqinuun ulaa'ika 'alaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflihuun. Itu bisa 20 menit 1 jam. 20 menit 1 juz. Saya coba nih, khatam nih hari ini nih, duduk saya. Baru 1 juz, sampai ya. Aduh, haus akhirnya ngopi. Habib Syarif sehari baca Al-Quran 20 jam. Cuman 3 jam dipakai buat istirahat, makan, ketemu keluarga. Kata Habib Muhammad ini, saya ketemu ayah saya Ustadz, kalau bulan Ramadan, sehari itu cuman 5 menit. Waktu saya, karena dijatah di antara anak-anaknya, kamu 5 menit ya. Gimana? Sekolahnya gimana? Udah nih, mau kemana? Saya mau ke Jogja. Ya udah, hati-hati. Ada uang nggak? Nggak ada nih uang. 5 menit, selesai. Setelah itu makan, mungkin kebutuhan yang lain, istirahat 2 jam. Jadi keluarga dan yang lain-lainnya makan 1 jam, istirahat 2 jam, 20 jam Al-Quran full. Di luar sholat Al-Quran, di dalam sholat Al-Quran full selama 1 bulan penuh. Nggak mau diganggu. Sehingga dalam 1 bulan khatam 60 kali. Tahun berikutnya 59 kali. Karena udah semakin tua. Berikutnya 58 kali. Berikutnya 57 kali. Ketika beliau sampai di 52 kali khatam Al-Quran dalam 1 bulan, beliau ngomong ke anaknya Habib Muhammad, kayaknya tahun ini terakhir. Ayah udah nggak sanggup kayak dulu mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Tahun ini cuma bisa, Ramadan ini cuma bisa 52 kali. Sebentar lagi ayah akan kembali kepada Allah. Bulan Syawal beliau wafat. Setelah mengkhatamkan 52 kali Al-Quran. Total beliau khatamkan Al-Quran selama hidup lebih dari 1.400 kali. Saya lupa 1.400 atau 14.000. Pokoknya ribuan mengkhatamkan Al-Quran. Kita pengen khatam bulan Ramadan, ternyata qadarullah Ustaz. Kalau udah pakai qadarullah, wah. Di awal pakainya insya Allah, di akhir pakainya qadarullah. Itu udah jadi bahasa sehari-hari itu. Harusnya di awal bismillah, di akhir alhamdulillah. Ini di awal insya Allah Ustaz, insya Allah. Di akhir qadarullah Ustaz. Kok yang disalahin Allah? Takdir Allah ini saya nggak bisa, bukan qadarullah. Memang kitanya malas. Akhirnya ditunda ke Syawal. Syawal nggak beres, Zulqa'dah. Zulqa'dah nggak beres, Zulhijjah. Zulhijjah nggak beres, Ramadan tahun depan. Ramadan tahun depan khatam, bangga banget. Alhamdulillah khatam Al-Quran, posting. Padahal setahun sekali. Ini 60 kali. Dapat inspirasi, oh gitu ya amalannya. Pantesan dakwahnya berkah sampai hari ini masih bertahan. Assalam. Saya nanya lagi ke beliau. Kan waktu itu saya lagi cerita-cerita kakek istri saya di Tuban. Kakek istri saya itu salah satu pendiri PCNU Tuban. Ketua Rais Suriah PCNU Tuban pertama. Yai Hussein. Pendiri Pondok Tahfiz pertama di Jenuh Tuban. Saya cerita. Beliau seangkatan dengan Yai Arwani di Kudus. Udah pasti belum prononya? Di Kudus. Di Al-Quds. Yai Arwani. Yang pondoknya ramai santrinya. Saya nanya ke Habib Hussein, Habib Syarif, Habib kenal dengan Yai Arwani? Ya, itu seangkatan dengan kakek istri saya. Iya ya, Yai Hussein ya.
Kemarin pas saya ke Yai Sadid jauh hari di Jember, beliau juga bilang itu guru saya Yai Husin itu. Saya belajar Al-Fatihah kepada beliau. Beliau lulusan Mekah, Hafiz bersama dengan Kiai Arwani seangkatan. Saya nanya ke Habib Syarif, Habib, apa sih rahasia Kiai Arwani dan banyak kiai itu kok dakwahnya panjang banget, bertahun-tahun? Apa rahasia Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang udah lebih 100 tahun dakwahnya? Kok keren banget dakwah mereka? Kita bikin organisasi, nggak usah organisasi, bikin grup. 6 bulan bubar jadi 10. Berkah banget ya. Dari satu grup jadi 10 grup. Anggotanya tadinya 10 karena udah jadi 10 masing-masing satu. Dia admin, dia member. Saking nggak berkahnya kita dalam membangun organisasi. Bikin grup WA aja susah bertahan. Bikin sebuah organisasi komunitas hijrah apa, setahun bubar, pecah. Kok mereka udah 100 tahun lebih bertahan? Apa nih tirakat, amalan, riyadhah, rahasianya? Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai punya organisasi terbesar di Indonesia lebih 100 tahun. Apa rahasianya? Saya nyari ke Yai Marzuki, nyari ke Yai Sadid, nyari ke Habib Syarif, kemarin nyari ke Habib Umar. Saya pengen tahu karena saya bikin organisasi juga tren hijrah dan merasa udah semakin berat. Apalagi saya bikin sekolah gratis, SD, SMA gratis, boarding, programnya banyak, tapi gurunya harus diberikan hak yang lebih daripada standar. Jangan mentang-mentang gratis di bawah standar. Ngerasa kayak banyak challenge yang harus saya hadapin. Jangan-jangan ini nggak kuat lagi nih. Saya harus bertemu dengan yai-yai itu, cari ayah, cari petunjuk. Saya punya santri-santri, tapi kadang-kadang mereka yang tadinya hijrah lewat saya, terus ngajinya kemana, saya dibid'ah-bid'ahin. Padahal ngajinya hijrahnya lewat saya. Nggak benar nih. Bentar, kalau nggak benar kenapa kamu hijrah? Kan kamu hijrahnya lewat kajian saya. Artinya kayak, aduh gimana ya. Akhirnya saya ya keliling dari kiai ke kiai, habib ke habib, ustadz ke ustadz. Pengen dapat inspirasi. Saya tanya, kenapa ya Yai Arwani itu pondoknya berkah banget, santrinya banyak, hafiz Al-Quran. Kenapa ya banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kenapa ya kok NU Muhammadiyah ini berkah sekali? Yang pendirinya pasti pahalanya kan ngeri banget ya. Kebayang gak sih dari setiap baik santri Muhammadiyah yang jadi apapun maupun santri NU jadi apapun, kalau dia beramal soleh itu kan pahalanya ngalir semua ke para pendiri tuh. Yang lebih dahsyat lagi siapa? Imam Syafi'i. Udah 1200 tahun dan mazhab Syafi'i itu ada di seluruh dunia, sekian ratus juta orang pakai mazhab Syafi'i. Sekali kita sholat dengan mazhab Syafi'i, pahalanya ngalir semuanya ke Imam Syafi'i. Apa rahasianya? Ini kita sholat nih, Allahu Akbar, dapat pahala Imam Syafi'i. Kita ada berapa orang nih? Sholat isya tadi, sholat maghrib tadi, semuanya ngalir pahalanya. Isya itu seperti apa pahalanya? Seperti sholat malam setengah malam, ngalir ke Imam Syafi'i. Subuh seperti sholat panjang malam, ngalir ke Imam Syafi'i. Zikir, nanti apa lagi? Kita baca kitab Riyadhus Shalihin, kita baca kitab Sahihul Bukhari, kita baca kitab Ihya Ulumuddin, ngalir semua pahala ke mereka. Kok bisa lama banget ya keberkahan ilmu mereka sampai hari ini? Apa rahasianya? Saya nanya ke Habib Syarif. Kata beliau, dulu Yai Marzuki, Yai Arwani punya guru sebelum ke Mekah, namanya Yai Munawir Rapia ya. Ketika masih mondok ke Yai Munawir, suatu hari Jumat, Yai Munawir ngomong ke murid-muridnya, ada Yai Arwani, Yai Husain, letting mereka lah. Itu kolam udah kotor, udah banyak sampah, udah banyak lumut, udah kotor banget, nanti jadi nyamuk. Bersihin ya habis sholat Jumat. Ya, Yai. Yai Arwani ini anak orang kaya dari Kudus bagian selatan. Ayahnya pedagang, bajunya bagus. Kalau sholat Jumat itu bajunya bagus, rapi, bersih, wangi. Beres sholat Jumat, teman-temannya langsung balik ke asrama pengen ganti baju. Yai Arwani enggak, langsung ke kolam. Kenapa? Pengen mendahului teman-temannya untuk berkhidmat kepada guru. Bersih, tak pakai tangan, bersih-bersih. Sampai bajunya semuanya jadi kotor. Dilihat sama gurunya, Yai Munawir. Langsung berkenan. Bilang kepada Yai Arwani, ini loh murid yang akan meneruskan dakwah Al-Quran sampai selama-lamanya.
Oh itu ya rahasianya. Khidmatus syekh, berkhidmat kepada guru. Karena ilmu ada yang namanya ilmu al-muktasab, ada ilmu al-mauhub, ilmu yang dipelajari, ilmu yang dianugerahkan. Ilmu yang dipelajari kita belajar, menghafal, membaca, mencatat. Tapi ada ilmu yang tidak dipelajari tapi dianugerahkan. Apa itu? Ilmu yang Allah anugerahkan dengan dua cara. Satu, taqarrub ilallah, ahli ibadah. Yang kedua, khidmatun syekh. Khidmatus syekh, berkhidmat kepada guru. Akhirnya saya jadi langsung nge-WA guru saya. Guru yang pertama ngajar ngaji saya di Aceh. Ustadz, udah pernah umroh? Belum. Astagfirullahaladzim, banyak dosa saya. Saya tadi bolak-balik ke Mekah. Guru saya belum umroh. Ustadz mau umroh. Oh iya, Masya Allah, lewat mana? Dari Jakarta, saya ini ya, saya daftarin ya. Terus biayanya gimana? Insya Allah ada dari Allah. Tapi, nak, saya tuh udah agak sakit-sakitan. Kalau sendiri gimana ya? Pengen bawa istri tapi nggak ada biaya. Oh, nggak apa-apa sama istri. Kamarnya kuat nggak apa-apa. Kuat itu berempat. Kalau berempat gimana ya? Oh ya nggak apa-apa, berdua. Terus kapan Ustaz mau berangkat? Jangan yang pas dingin-dingin, hangat aja. Insya Allah bulan Agustus ini beliau berangkat. Kenapa? Karena saya tahu satu rahasia sekarang. Ternyata khidmatus syekh itu rahasia besar kesuksesan kita. Selain birrul walidain. Ada birrul walidain, berbakti pada orang tua, ada khidmatus syekh, khidmat kepada guru. Penuhi hajatnya. Bahkan ketika kita baca kitab Ihya Ulumuddin, salah satu di antara adabnya thalibil ilmi adalah wa yasbiq ikhwanahu li khidmati syaikhihi. Dia berlomba dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya dalam berkhidmat kepada syekhnya. Langsung saya teringat Kiai Arwani. Oh, ini nih rahasianya. Saya pergi lagi ke Kiai Sadid. Beliau cerita banyak cerita-cerita yang saya dapat, kayak Nabi dapat cerita dari para anbiya. Kalau kita dapat cerita dari para kiai, para dai, para ustadz, para habib, para guru. Dengan cerita itu akhirnya kita punya irsyad, punya petunjuk. Maka teman-teman, kenapa saya posting ketika saya sowan kepada kiai? Saya ingin memperkenalkan lifestyle ini ke anak muda. Di fase atau periode kedua dakwah saya. Periode pertama saya perkenalkan lifestyle Islam urban. Main skate, surfing, snowboard, free dive, berkuda. Semua olahraga ekstrim saya coba. Yang belum tuh angkatan udara. Tapi kemarin udah helikopter, cuman mahal kan. Lagi pengen nyoba terjun sama climbing. Climbing baru nyoba. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan pengen terjun. Itu olahraga anak muda yang sifatnya action. Sekarang saya pengen memperkenalkan di periode kedua dakwah saya dari 5 periode, sebuah lifestyle yang anak muda di perkotaan nggak terlalu common, nggak terlalu akrab. Apa itu? Mendatangi guru. Datang ke guru, minta doa, minta nasihat. Dengan mendengar cerita-cerita mereka kita dapat rusdun, mendapatkan petunjuk dalam hidup. Nah gitu. Kalau di pedesaan di antara para santri ini udah jadi sesuatu yang lumrah. Ini udah jadi bagian dari lifestyle mereka. Tapi anak-anak muda perkotaan nggak banyak yang tahu ini. Sehingga saya sebagai dakwah anak muda perkotaan, dakwah urban, saya pengen memperkenalkan ini. Sehingga balik lagi ke cerita tadi, apa yang kita lakukan ketika kita galau? Rihlah. Selain sholat, zikir, baca Quran, itu udah sering dibahas. Yang jarang dibahas ternyata rahasianya adalah rihlah. Rihlah kemana? Rihlah ke masjid dan rihlah ke ulama. Dua itu. Rihlah ke masjid, rihlah ulama. Ziarah bahasa lainnya. Kalau ke masjid, yang paling baik ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nabung buat ke sana. Di sana nanti dapat banyak keajaiban. Ustaz, saya lagi nabung buat nikah. Nabung untuk ke sana, dari sana nanti Allah mudahkan pernikahan. Kemudian ziarah ulama. Minta nasihat dari mereka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah inspirasi, booster, dan penyemangat buat anak-anak muda. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita mencoba